Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Asep Supriyadi dengan NIM 411202064 dengan dosen pengampu Dr. Vina Ayumi dan Dr. Handri Noprison dan dosen pembimbing Desi Ramayanti Eskom MT. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pengembangan dashboard akademik berbasis Grafana terintegrasi data warehouse dengan metode SDLC. Latar belakang. Dalam era digital, teknologi informasi di pendidikan semakin berkembang, khususnya dalam pengelolaan data akademik. Universitas Dian Nusantara berkomitmen meningkatkan efisiensi pengelolaan data melalui dashboard berbasis Grafana, platform open source yang memvisualisasikan data secara efektif. Saat ini, pengelolaan data akademik masih dilakukan secara manual menggunakan Excel yang berisiko menyebabkan kesalahan dan kurang fleksibel untuk analisis mendalam. Implementasi dashboard akademik diharapkan dapat mengurangi kesalahan manual, meningkatkan efisiensi, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan akurat. Perbedaan penelitian yang diajukan. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena fokus pada pengembangan dashboard akademik berbasis Grafana, sebuah platform visualisasi open source yang diterapkan dalam konteks pendidikan. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode System Development Life Cycle atau SDLC untuk memastikan proses pengembangan sistem yang terstruktur dan efisien. Tidak seperti penelitian lain yang hanya membahas sistem informasi akademik secara umum, penelitian ini menawarkan solusi yang lebih spesifik pada visualisasi data akademik untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data dan real time. Ringkasan penelitian terkait. Penelitian sebelumnya oleh Agustiani et al. Tahun 2003 menyoroti pengembangan sistem informasi akademik berbasis web di SMK Mihadunal Ula dengan pendekatan Rapid Application Development atau disingkat RAD. Sistem tersebut mencakup pengelolaan data akademik seperti penjadwalan, pembayaran, dan pengumpulan nilai, namun tidak membahas pemanfaatan dashboard atau visualisasi data menggunakan platform seperti Grafana. Penelitian lain oleh Pasek Sudiarsa tahun 2020 lebih berfokus pada penerapan metode SDLC dalam pengembangan perangkat lunak, namun juga tidak memfokuskan pada penggunaan Grafana untuk memvisualisasikan data akademik. Penelitian ini mencoba mengisi celah tersebut dan dengan mengkombinasikan penggunaan Grafana dan metode SDLC dalam konteks pendidikan. Rumusan masalah. Bagaimana cara mengembangkan dashboard akademik berbasis Grafana untuk mempermudah monitoring dan evaluasi performa akademik? Lalu, bagaimana metode SDLC dapat diterapkan dalam pengembangan dashboard akademik berbasis Grafana? 5 penelitian terkait. 1. Pemanfaatan dashboard pada pemantauan data transaksi penjualan. Olva et al. 2023 memanfaatkan pemodelan sistem menggunakan Unified Modeling Language atau disingkat UML dan pengujian black box dengan pendekatan prototyping. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aplikasi dashboard yang dikembangkan berhasil memantau transaksi penjualan secara real time, memudahkan analisis data dan mendukung perencanaan strategi bisnis yang lebih efektif. 2. Optimasi performa akses data dalam Grafana menggunakan indeks B3 MySQL oleh Anwar dan Rozi tahun 2023 menggunakan algoritma indeks B3 pada MySQL untuk mengoptimalkan query dan meningkatkan performa akses data dalam Grafana. Penelitian ini berhasil meningkatkan kecepatan akses data, terutama untuk query yang melibatkan data besar, sehingga memungkinkan visualisasi data yang lebih cepat dan efisien. 3. Pengembangan sistem informasi akademik untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan data pada SMK Mihadunal Ula. Peneliti oleh Agustiani et al. Tahun 2023 menggunakan metode pengembangan sistem waterfall yang mencakup tahapan analisis, desain, implementasi, dan pengujian,
Penelitian ini menghasilkan sistem informasi akademik yang mempermudah pengelolaan data siswa, jadwal, dan nilai, serta meningkatkan efisiensi manajemen di SMK Mihaduna Lula. 4. Perancangan sistem informasi akademik Universitas Mahendra Data berbasis web dengan metode waterfall. Peneliti oleh Pasek Sudiarsa tahun 2019 juga menerapkan metode waterfall dalam penelitian ini dengan tahapan analisis kebutuhan, desain, implementasi, dan pengujian. Hasilnya adalah sistem informasi akademik berbasis web yang mempermudah pengelolaan data akademik termasuk jadwal perkuliahan, data mahasiswa, dan KRS di Universitas Mahendra Data. Lalu yang kelima, perancangan dan pengembangan sistem informasi monitoring sewa ATM berbasis web menggunakan metode SDLC, peneliti oleh Darmawan dan Geni tahun 2022, menggunakan metode SDLC dalam pengembangan sistem monitoring berbasis web. Sistem ini berhasil mempermudah pengelolaan dan pemantauan data sewa ATM secara real-time, meningkatkan efisiensi dalam pengawasan dan manajemen data. Metode penelitian, Software Development Lifecycle. System Development Lifecycle (SDLC) adalah metode pengembangan perangkat lunak yang terstruktur melalui tahapan perencanaan, analisis, desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. SDLC memastikan sistem dikembangkan secara efisien, diuji dengan baik, dan siap digunakan. Adapun tahapan-tahapannya, perencanaan atau planning, identifikasi kebutuhan dilakukan melalui wawancara dan dengan stakeholder Universitas Dian Nusantara. Fokus visualisasi diarahkan pada data akademik mahasiswa dan dosen, dengan pengembangan yang diharapkan selesai hingga tugas akhir. Analisis. Spesifikasi dashboard mahasiswa mencakup tren jumlah mahasiswa, IPK, retensi, dan kelulusan. Untuk dosen mencakup jam mengajar, absensi, dan klasifikasi. Dokumen kebutuhan disusun untuk memastikan elemen-elemen penting terpenuhi. Desain. Arsitektur dashboard Grafana dirancang dengan server 2 CPU, 4 GB RAM, dan 2 GB swap. Data diambil dari data warehouse sebagai database mirroring untuk menjaga stabilitas dan memastikan akses cepat. 4. Pengembangan atau development. Sistem operasi yang digunakan adalah Ubuntu 22.04. Instalasi Grafana dilakukan melalui terminal dengan memperbarui paket, menambahkan repositori, dan menginstal Grafana. Layanan Grafana diatur agar berjalan otomatis dan dapat diakses melalui URL localhost port 3000 untuk memulai visualisasi akademik. Bisa dilihat di sebelah kiri data flow Grafana. Jadi user, lalu kemudian login ke Grafana. Grafana dalam kondisi connect dengan DB warehouse yang bisa kita bilang ini adalah database mirroring dari database utama Undira. Kemudian dari database itu dilakukan atau proses query DML statement, yaitu dengan statement select, lalu divisualisasikan menggunakan Grafana dashboard. Pengujian, testing. Pengujian dilakukan menggunakan metode black box untuk memvalidasi fungsi dashboard seperti login, integrasi database, dan visualisasi data. Pengujian ini memastikan fitur berjalan sesuai harapan dan data ditampilkan dengan akurat untuk mendukung pengambilan keputusan. Bisa dilihat untuk tabel di samping hasil pengujian black box, data masukan, username, dan password yang valid. Data yang masukkan, username, dan password yang valid, yang diharapkan pengguna dapat login dengan sukses dan diarahkan ke dashboard. Hasil pengamatan, pengguna berhasil login dan diarahkan ke dashboard, dan kesimpulan pas atau sesuai. Lalu yang kedua, mengakses halaman dashboard. Dashboard visualisasi data ditampilkan dengan benar
Lalu hasil pengamatan, dashboard visualisasi data ditampilkan dengan benar, kesimpulan pas atau sesuai. Kemudian memilih filter tertentu yang diharapkan hanya data yang sesuai dengan filter yang ditampilkan. Hasil pengamatan, data sesuai dengan filter yang ditampilkan. Kesimpulannya pas atau sesuai. Implementasi. Dashboard akademik berbasis Grafana diimplementasikan di server dan dipublikasikan secara online dengan pengaturan SSL untuk keamanan. SSL memastikan akses aman melalui protokol HTTPS sehingga pengguna yang berwenang dapat mengakses dashboard dengan lebih aman dan terpercaya. Lalu bisa dilihat di gambar paling bawah. Di sini sudah saya implementasikan dashboard yang menampilkan performa dari mahasiswa dan dosen. Lalu kemudian pemeliharaan maintenance. Pemeliharaan dilakukan untuk menjaga kinerja dashboard akademik berbasis Grafana. Kegiatan ini mencakup monitoring performa server, pembaruan sistem, dan sertifikat SSL. Penyesuaian dashboard dilakukan sesuai perubahan kebutuhan akademik agar visualisasi data tetap akurat dan relevan bagi pengguna. Berikut ini adalah daftar pustakanya. Lalu rencana ke depan adalah menyelesaikan pengembangan dan pengujian dashboard akademik berbasis Grafana, memastikan semua fitur berjalan optimal dan data akurat. Laporan tugas akhir akan disusun untuk publikasi dalam bentuk jurnal. Proyek ini ditargetkan selesai sebelum sidang tugas akhir. Perhitungan rencana studi TA, Asep Supriyadi dengan NIM 411202064, A sama dengan 101, yang dimana ini adalah SKS lulus, B sama dengan 23, ini adalah SKS yang ditempuh pada semester ini, kemudian C sama dengan 20, ini adalah SKS yang akan diambil pada semester depan. Total SKS yaitu 144 dengan status TA semester depan. Mungkin itu saja mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.